Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat video uh, untuk UTS kemarin dengan judul pemanfaatan internet untuk memperoleh skill di bidang IT. Jadi kurang lebih videonya seperti ini. Videonya, ya. Saya tugas. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk videonya. Seperti itu untuk videonya. Nah, hal yang pertama saya lakukan adalah saya membuat konsep dulu tentang apa yang akan saya buat. Jadi di sini judul saya itu pemanfaatan internet untuk memperoleh skill di bidang IT secara online. Nah, kenapa saya mengambil topik ini? Karena menurut saya di kuliah di bidang IT itu kita nggak selalu dapat ilmu itu cuma dari kampus doang, tapi secara online itu banyak yang bisa kita peroleh. Nah, jadi ada beberapa poin yang di sini saya garis bawahi, yaitu pertama pembukaan. Lalu ini masih pembukaan, jadi ada kurang lebih ada slide pembukaan. Lalu di sini ada slide yang pertama membahas tentang ini, slide yang kedua membahas tentang ini, dan slide ketiga tentang ini. Lalu akan ada satu slide lagi yang berisi tentang penutupan. Nah, jadi langsung kita mulai saja ya. Jadi yang pertama, kita masuk ke website app.animaker.com. Lalu di sini saya buka dulu project yang sudah saya buat dulu. Lalu saya akan menjelaskan dari scan per scannya. Nah, jadi kurang lebih timelinenya seperti ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 scan di sini ya. Nah, jadi scan pertama itu masih perkenalan, yang kedua juga masih perkenalan, dan yang ketiga baru masuk tipsnya. Jadi yang pertama saya lakukan di sini itu kita masuk ke kamera timeline dulu. Ke ini animation timeline. Nah, jadi membuatnya itu cukup mudah. Yang saya lakukan pertama itu milih backgroundnya dulu di sini. Untuk backgroundnya saya cari dengan keyword kemarin itu office. Nah, office. Jadi saya cukup klik, lalu tempel di sini. Lalu setelah itu saya pilih orangnya di sini. Jadi di awal ini saya milih orang sama teks ya, teks yang ini sama orang. Untuk orangnya saya pilih yang ini karena sama-sama berkacamata ya, seperti saya. Lalu di sini gerakannya saya cari yang melambaikan tangan untuk ya say hi gitu. Nah, lalu di sini saya tambahkan lagi untuk teksnya. Oh ya, untuk teksnya font yang saya gunakan ini. Lalu warnanya
saya ubah-ubah sedikit jadi hitam, terus jadi merah, ya jadi hijau lagi gitu. Terus scan satu jadi cuman begini aja. Lalu di scan 2 nya kita play dulu. Maaf koneksi internetnya sedikit lemot. Jadi yang kedua ini sama pengenalan juga, bisa kita lihat di sini. Jadi sama, hanya pengenalan juga. Lalu di yang ketiga ini baru kita masuk ke pokok pembahasan. Di pokok pembahasan ini saya keluarkan teksnya satu-satu ya. Lalu untuk orangnya tetap sama, tapi saya cari yang sedang ngetik di komputer ini. Lalu masuk yang pertama. Lalu untuk transisinya saya juga berikan transisi ya, jadi untuk masuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya untuk dari bahan konsepnya ini saya dapat dari pengalaman pribadi saya. Aslinya ada banyak website lain seperti misalnya web luar itu ada W3 School dan udah City ya nggak salah. Jadi itu website belajar tapi bahasa Inggris, agak susah emang. Jadi mulai saya pakai yang referensinya bahasa Indonesia aja. Sini saya fokuskan di coding dan sekolah coding karena menurut saya itu cukup sangat jelas untuk websitenya. Nah, kita lanjut. Selanjutnya kita kembali lagi ke timeline utama. Nah, di sini skill selanjutnya ini nggak ada di sini, cuman saya melakukan sedikit improvisasi. Jadi ini berhubungan, soalnya improvisasi ini berhubungan sama yang poin ke yang kedua, yaitu belajar di YouTube. Nah, ini tapi bagaimana jika tidak cocok dengan belajar autodidak? Soalnya kan lewat website itu kita harus baca sendiri terus praktekkan sendiri gitu ya. Nah, yaitu jadi harus ada interaksinya gitu biar nggak cepat ngantuk, seperti visualisasinya saya ibaratkan di sini ngantuk gitu ya. Nah, jadi ini, belajar lewat YouTube karena di YouTube itu yang prakteknya itu bisa kita lihat langsung gitu, jadi nggak terlalu membosankan. Nah, di sini web programming Unpas dan sekolah coding ini selain website dia juga ada channel YouTube-nya. Dan web programming Unpas ini menurut saya yang paling jelas ya untuk penjelasannya. Selain ini aslinya ada lagi channel yang saya tahu itu Coding Train kalau nggak salah namanya. Iya, ada Coding Train ini juga belajar ngoding-ngoding gitu. Tapi di sini referensi saya yang dari Indonesia saja. Nah, untuk editingnya kurang lebih sama. Jadi di sini saya menambahkan ada 2 orang di sini. Lalu bedanya tinggal saya mirroring, saya balik itu aja. Lalu seperti ini yang berbeda mungkin hanya di enter effect-nya saja. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tips terakhir, yaitu
sharing permasalahan yang tidak dapat dikerjakan sendiri atau troubleshooting. Contohnya dalam grup Facebook biasanya ada komunitas coding, lalu dalam forum website seperti Kaskus atau Stack Overflow. Yang paling sering ini ya di Stack Overflow ini, karena ketika kita sedang ngoding lalu ada error, kita kopikan errornya ke Google, maka biasanya akan langsung keluar Stack Overflow untuk membantu troubleshoot dari codingan kita. Nah, karena banyak orang lain di luar sana yang sudah sukses pernah memiliki masalah yang sama seperti kita. Nah, jadi banyak orang yang udah pro di sana yang pernah berada di level seperti kita gitu. Jadi nggak tahu apa-apa. Jadi pasti akan sama-sama membantu lah. Apalagi kalau Stack Overflow ini, dia ini internasional, dan orang luar itu biasanya lebih ramah. Oke, untuk animasinya di sini karakternya sama seperti yang tadi, bedanya hanya ekspresinya saja. Ini menunjukkan misalnya dia gagal gimana, lalu ini dia yang mengajarkan gitu kurang lebihnya. Lalu yang terakhir ini adalah tips tambahan, yaitu sedikit motivasi mungkin ya, yaitu tetap semangat dan tetap merasa bodoh. Jangan mudah puas apabila telah menguasai sesuatu. Ya, ini kayak motivasi untuk terus belajar gitu ya. Nah, di sini animasinya karakternya sama, hanya untuk gerakannya saya buat yang agak semangat gitu. Lalu untuk backgroundnya di sini kalau nggak salah saya upload background di sini. Jadi di sini bisa upload background. Nah, di sini upload. Kurang lebih seperti itu untuk video tes yang saya buat. Nah, untuk aplikasi editingnya akan saya gunakan nanti. Oh iya, sebelumnya lupa. Jadi selain yang saya lakukan tadi, saya juga menambahkan efek suara ya, background musik di sini. Di sini free di sini. Langsung tinggal buka sini. Nah, ini yang di bawah ini adalah background musiknya. Oke, mungkin cukup sekian. Lalu aplikasi editing yang saya gunakan adalah KineMaster. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan saya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.